Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pipit Aidul Pietriana di program Ngebet. Ngobrol bareng di Tebet. Kali ini kita kedatangan seseorang yang sejak zaman muda dari pesantren, kemudian melanjutkan studi S1 dan S2, memiliki konsentrasi tentang ilmu keuangan syariah begitu. Nah, namanya Robi Karman. Dia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, dari baunya sudah kelihatan ya, bau Muhammadiyah. Dari pesantren, lanjut ke S1 ke Tajkia, S2 di UIN Bandung, dan studinya tentang keuangan syariah. Nah, maka sekarang kayaknya kita akan sedikit ya bicara tentang keuangan syariah lah dengan Robi ini, Bi ya. Oh ya, siap Bang. Bi, nah sebenarnya kalau saya ingat nih, kebetulan saya kan generasi 2000-an ketika muda itu. Iya, betul. Kalau saya tidak salah ingat, awal 2000-an, tepatnya 2002 atau 2004 lah. 2003 atau 2004, keuangan syariah ini mulai dikenal publik begitu. Oke. Bahkan saya ingat betul ketika itu ada seorang alumni pesantren saya datang ke pesantren, kemudian dia mempromosikan kampusnya yang kebetulan adalah kampus S1 Robi di Tajkia begitu. Betul. Saya masih ingat. Dari sana sebetulnya perkenalan pertama saya mendengar istilah keuangan syariah. Dalam hal itu perbankan ketika itu jurusannya mungkin ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi di tahun awal 2000-an itu, 2003, 2004 sehingga tiba-tiba muncul begitu keuangan syariah seperti yang kita saksikan hingga hari ini? Oke. Jadi di tahun awal 2000-an ya, di tahun 2000-an awal itu memang booming ekonomi syariah, ditandai dengan booming juga lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, kemudian asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Tapi sebenarnya munculnya lembaga keuangan syariah sendiri itu sudah mulai dari tahun 90-an. Buktinya? Itu ditandai dengan munculnya Bank Tandanya? Muamalat. Oh, Bank Bank Muamalat. Muamalat Indonesia. Dan idenya sendiri sebenarnya sudah dari tahun 60-an. Idenya, betul. Jadi ada di luar negeri itu namanya Mid-Gamer Bank ya. Mid-Gamer Bank. Nah, di Indonesia Bank Muamalat, tapi memang belum terlalu muncul. Nah, kemudian tahun 1998 kita mengalami krisis moneter. Betul. Kita mengalami krisis moneter dan ternyata Yang ditandai dengan jatuhnya rejim Orde Baru ketika itu ya. Betul, itu puncaknya jatuhnya rejim Orde Baru ditandai dengan rupiah yang nilainya melemah sekali gitu, dari 2000 bisa mencapai di atas 10.000 waktu itu. Nah, ternyata dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah ketika menghadapi krisis moneter itu lebih tahan, lebih kuat begitu. Kemudian, sebentar, apa faktor yang membuat bank syariah lebih kuat ketika krisis moneter melanda negeri kita dibanding bank konvensional? Karena waktu itu bank syariah lebih fokus ke sektoril. Sektoril. Nah, ya, sektoril. Sedangkan yang waktu itu goncang kan moneter itu sektor moneter. Betul. Nah, sehingga itu relatif lebih kuat. Dan kemudian yang selanjutnya, ini mungkin kita bisa sebut sebab utama ya. Sebab utama bank syariah tiba-tiba naik daun itu adalah karena pada tahun 2004 MUI itu mengeluarkan fatwa haramnya bunga bank. Oh iya. Nah, yaitu MUI mengeluarkan fatwa haramnya bunga bank, di mana menurut MUI itu bunga bank itu sama dengan riba. Bunga bank sama dengan riba, fatwa MUI 2004. Ya itu. Jadi kalau riba kan orang dari dulu tahu riba itu haram. Dan orang dari dulu juga tahu bahwa kalau kita di masyarakat lihat ada rentenir itu riba, gitu ya. Tapi belum ada pernyataan tegas bahwa bunga bank itu sama dengan riba. Nah, baru setelah itu secara tegas bunga bank disamakan dengan riba, akhirnya muncullah minat yang besar begitu ya. Ke perbankan syariah. Karena mungkin sebagian besar di
di masyarakat Muslim kita itu juga memiliki giroh gitu ya, memiliki semangat atau memiliki kehati-hatian, takut terjebak pada riba gitu, sehingga muncul banyak lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non bank begitu. Nah, berarti benar ya, nggak salah ingatan saya bahwa 2004 tadi seperti saya bilang di awal teman-teman, itu istilah ekonomi syariah itu sangat apa ya, sangat tinggi begitu. Saya ketika itu masih di pesantren, saya lupa kelas 1 SMA kalau tidak keliru 2004 itu. Nah, perjalanannya Bi, dari 2004 ke sekarang itu kan ada tahapan-tahapan ya. Betul. Nah, sebenarnya distingsi ekonomi syariah katakanlah dengan distingsi ekonomi konvensional itu apa sih? Oke. Nah, yang mungkin banyak orang belum tahu ya, yang bahwa distingsi dari ekonomi syariah dengan ekonomi yang konvensional kita katakan itu tidak hanya soal bahasa. Tidak hanya soal bahasa. Ya, seringkali orang menyindir begitu. Ya pokoknya mah kalau ekonomi syariah itu bahasanya Arab. Diarabkan gitu. Ekonomi konvensional diarabkan. Kemudian yang karyawatinya tidak berhijab wajib berhijab, atau kalau satpamnya menyambut kita, kalau yang konvensional tidak assalamualaikum, ini syariah. Assalamualaikum. Itu kan pandangan umum orang. Gitu. It's okay gitu. Ya memang itu salah satunya, tapi itu kan kulit. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara ekonomi syariah, ekonomi Islam, bukan hanya bank syariah ya. Kita mencoba membuat distingsi juga dalam tataran filosofis. Filosofis. Jadi kalau kita dulu pernah belajar di SD, SMP, bahkan sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, ketika kita belajar ekonomi, maka tujuan kita berekonomi itu apa? Kan? Mencari untung kayaknya ya. Mencari kepuasan. Kepuasan ya. Kepuasan yang optimal, yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas kan gitu. Nah, tapi kepuasan ini kepuasan apa? Kepuasan material saja. Nah, begitu. Di ekonomi konvensional. Iya, betul. Kepuasan yang sifatnya material saja. Tapi kalau kita berbicara ekonomi syariah, nah kepuasannya itu tidak hanya material tapi juga yang non material. Atau kalau dalam bahasa agama kepuasan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Nah, yang di dunia dan di akhir, kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat ini disebut dengan namanya falah. Kemenangan ya. Kemenangan yang azan itu kan, hayya 'alal falah katanya. Jadi kalau di yang ekonomi barat lah kita sebut gitu ya, welfare gitu. State. Welfare state. Biasanya gitu dihubungkan dengan negara kan. Gitu kan. Negara kesejahteraan. Betul, kesejahteraan. Nah, kalau kita beyond welfare itu ya, melampaui welfare itu tapi namanya kita punya konsep falah gitu. Nah, itu distingsi atau perbedaan ekonomi syariah dalam tataran filosofis. Kemudian juga kita punya perbedaan ekonomi syariah dan konvensional itu dalam tataran epistemologis. Gimana ini? Dalam artian berat sekali. Berat ini bahasa. Ini udah berat. Jadi maksudnya begini, kalau ekonomi syariah, ekonomi konvensional itu sumber pengetahuannya hanya berasal dari nalar. Nalar ya, nalar saja, rasio begitu. Rasio, ya. Logika begitu baik. Kan macam-macam juga mazhabnya ya, ada kapitalisme, ada sosialisme, komunisme dan lain-lain. Tapi semuanya berdasarkan kepada nalar. Ya. Dan nalarnya itu nalar yang berbasis material lagi-lagi material kan. Positivistik. Nah, tapi ekonomi syariah selain nalar, kita tetap memaksimalkan nalar, tapi kita juga mengakui sumber lainnya, yakni sumber wahyu. Wah. Nah, begitu kan? Yang sumber wahyu ini kalau ya bagi umat Islam tentu saja Al-Quran dan Sunnah. Kemudian nanti dari Al-Quran dan Sunnah itu kan turunannya adalah fatwa-fatwa, ijma, qiyas, dan juga kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Ijma dan qiyas itu bisa diurai lebih sedikit? Kalau ijma itu kesepakatan yang sifatnya kolektif, kesepakatan para ulama. Gitu ya. Kalau qiyas itu ijtihad pribadi para ulama ketika menyamakan satu hukum yang tidak ada dalilnya dengan hukum yang ada dalilnya. Itu saya rasa jadi pembahasan sendiri itu. Ini penting ya. Ini gambaran sedikit tentang ijma dan qiyas. Ya kalau saya dan Robi mungkin karena sama-sama dari pesantren,
Kita sudah melewati fase itu, Bi ya. Betul. Cuma ini perlu disinggung supaya tetap nyambung. Lanjut, Di. Nah, jadi salah satu misalnya, kenapa kalau kita pakai hanya penilaian rasional, ketika kita menyebutkan kenapa riba itu haram, kalau di Barat itu kan riba usuri ya, usuri rente lah. Kalau bahasa Indonesia itu kan rente gitu ya. Karena riba itu merugikan orang lain, mengeksploitasi orang lain gitu. Tapi ketika kita berbicara ekonomi syariah, maka tidak hanya itu, tapi karena ada juga dalil yang mengharamkan itu. Ada dalil yang mengharamkan itu, di mana kalau kita baca sejarah Islam juga, riba itu adalah salah satu kebiasaan orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang kaya. Sebentar, tadi dalilnya boleh disinggung sedikit. Inama kalau tidak salah. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Nah, itu. Jadi, terjemahnya itu apa? Dan Allah menghalalkan jual beli, kemudian mengharamkan riba. Gitu. Itu tataran wahyunya ya. Tataran wahyunya. Tataran sosiologisnya kayaknya mau disinggung nih barusan. Tataran sosiologisnya memang pada masa Rasulullah itu terjadi eksploitasi antara kaum kaya kepada kaum yang lemah, kaum miskin gitu. Dimana kalau kita lihat kan orang Mekah itu kota dagang. Nah, itu. Mekah itu kan kota dagang. Nah, karena Mekah itu kota dagang, maka akhirnya kan melahirkan dua kelas juga. Ada kelas borjuis gitu ya, kelas atas, dan proletar, kelas bangsawan dan proletar gitu, atau mustadafin atau apa. Dan proletarnya lebih parah dari kita sekarang. Kalau dulu kan masih ada perbudakan. Oh iya, dulu masih ada perbudakan. Masih ada perbudakan, masih bisa dijual beli begitu. Manusia dijual beli. Manusia dijual belikan gitu. Nah, Islam itu kemudian datang untuk memperbaiki sistem itu. Memperbaiki sistem yang ada ketika itu. Yang ada ketika itu menjadi sistem yang lebih berkeadilan. Lebih egaliter. Lebih egaliter. Nah, sehingga kemudian riba itu dilarang. Gitu. Dan kalau kamu mau menolong orang, ya nolong saja. Nggak usah ada embel-embel gitu ya. Nggak usah ada embel-embel begitu. Nah, permasalahannya ini sudah nolongnya ada embel-embel. Si embel-embelnya ini, tambahannya ini bisa berlipat-lipat. Mirip kayak kasus yang di Garut. Nah, gimana itu kasus di Garut? Saya baca berita itu, nonton berita yang ada orang di Garut pinjam ke rentenir 1,3 juta. 1,3 juta. Tapi kemudian dia ditinggal kerja ke Bandung dan mungkin belum lunas. 1,3 juta itu, ini hutangnya jadi 15 juta. Sebentar. Gak ngerti saya juga. Dari 1,3 juta jadi 15 juta. Mungkin karena itu berapa ratus kali? Itu 1.000% mungkin. Iya, 1.000% mungkin ya. Enggak lebih, 1.000% 13 juta. 13 juta, ya betul. Iyalah, lebih dari 1.000% lah. Ya itu, dan akhirnya kan yang membuat ramai itu si rentenir itu merobohkan rumah dia. Merobohkan rumah dia dan akhirnya ditangkap polisi. Si rentenirnya. Ini itu ramai di berita, viral. Memang kejahatan manusia yang luar biasa ya. Dari 1,3 juta jadi 15 juta. Betul. Persentasenya lebih dari 1.000. Betul. Tadi kita udah bicara dari landas epistemnya, terus landasan sosiologisnya, begitu ya. Jadi Islam ingin membebaskan kaum lemah dari keterjeratan. Betul. Sekarang kita bicara agak praksis mungkin. Agak praksis. Setelah kita bicara tadi filosofis, epistemis, sosiologis begitu ya. Kalau di tataran praktis kan yang dipahami dengan ekonomi syariah oleh masyarakat kita umumnya adalah produk-produk ekonomi syariahnya. Betul. Misalkan takaful. Takaful itu asuransi syariah. Betul. Atau bank syariah. Bank syariah. Nah, ini mungkin yang tadi sebenarnya sempat Robi singgung juga. Kayaknya nggak ada bedanya tuh antara bank konvensional misalkan dengan bank syariah. Bahkan sempat ada kelakar di sebuah grup WhatsApp yang saya ikuti. Di bank syariah mah keuntungannya cuma 1 dibanding bank konvensional katanya. Di bank konvensional ngantrinya lama, di bank syariah ngantrinya cepat kalau narik uang besar. Nah, sebetulnya apa sih secara praktis yang membedakan antara ekonomi syariah dan bank syariah dan ekonomi syariah begitu?
Oke, mungkin saya disclaimer dulu ya, Ah, bahwa memang saya akui sampai sekarang masih banyak kritik. hmm, Dalam tataran praktis sangat banyak kritik, entah itu yang bersumber dari memang kesalahan LKS sendiri, Lembaga Keuangan keuangan Syariah syariah. sendiri yang memang mungkin belum terlalu paham atau mungkin karena kesalahpahaman dari masyarakat sendiri. Hmm, Tapi kita coba uraikan saja ya. Nah, sebenarnya kan tadi saya katakan bahwa intinya lembaga keuangan syariah itu non riba, sehingga karena non riba akhirnya kita berusaha untuk non bunga. prinsip dasarnya. Iya, satu, kita tidak pakai bunga. Nah, kemudian kan muncul pertanyaan, kalau tidak pakai bunga, dari mana untungnya? Keuntungannya. Nah, di sini biar bagaimanapun, ini yang harus dipahami ya. Biar bagaimanapun namanya bank itu adalah bank, lembaga bisnis. Nah, itu betul. Lembaga apa tijari ya, kalau bahasa Arabnya ya Nah, tijari. Kalau bukan lembaga zakat. Kalau betul, lembaga beda zakat jauh. bahasa Arab tabaru kan. Betul. Jadi sesyariah-syariahnya bank itu nyari untung. Persis. Nggak mungkin enggak gitu. Ini kita kadang nggak salah paham juga dianggapnya mentang-mentang syariah itu Nggak ada untungnya. ada untung, ikhlas semua. Ngegaji karyawannya gimana Nah, dong? itu gaji Repot karyawan. nanti. Itu satu hal yang dipahami. Nah, kemudian nah dalam tataran operasionalnya sendiri, nah maka yang membedakan kita itu dalam tataran praktis itu adalah akad-akadnya, Oh, akannya. akadnya atau perjanjian Perjanjian di perjanjiannya. awal ya. Di mana akad ini pun tidak sekedar akad, tapi memang prosesnya juga beda. Hmm. Prosesnya beda. Contohnya mungkin Contohnya begini. bisa dicontohkan ke teman-teman. Di bank konvensional gitu ya, itu kan ada namanya akad kredit. Nah, kredit. Nah, taruhlah kita kredit ini kredit konsumtif. Kredit konsumtif ya, misalnya saya mahasiswa, nggak punya laptop. Saya butuh laptop, Pinjam begitu. ke bank begitu. Pinjam ke bank. Nah, kita misalnya bank konvensional nih ya, gitu. Laptop itu bank konvensional bertanya kepada kita, harga laptopnya berapa? Hmm. Saya bilang 10 juta lah 10 misalkan. juta gitu kan. Oke, ini saya kasih uangnya 10 juta. Saya kasih pinjam kamu uang 10 juta. Kemudian nanti kamu bayar ke kita nyicil. Mm-mm. Tapi nanti kalau udah di total ditambah bunga, sebenarnya cicilan itu totalnya mungkin 13 juta misalnya. Nah, misal ya. Nah, berarti ada bunganya 3 juta. Ada kelebihan Ada 3 kelebihan juta. 3 juta. Oke, gitu. Jadi pinjaman pokoknya 10 juta, dibelikan laptop, bunganya 3 juta. 3 juta. Itu bank konvensional. Kalau di bank keuntungannya. syariah, Nah, bank syariah itu begini sebenarnya. Yang pertama namanya bukan kredit tapi murabahah. bedanya apa dengan kredit? Nah, oke. Itu tadi ya supaya tidak hanya sekedar menerjemahkan nama gitu ya. Iya. Oke. Saya khawatir menerjemahkan nama aja ini. Gini nih, saya bicara konsep dulu nih ya. Konsepnya begini, murabahah itu. Jadi yang pertama nasabahnya datang ke bank syariah. Oke, sama kan datang Sama nasabahnya. datang ke customer service. Oke, gitu ya. posisinya tetap sama datang nih. Gitu. Oke. Terus, Kemudian kata banknya nanya, kamu perlu apa? laptop sama. Perlu laptop sama. Nah, harusnya begini. Bank itu kemudian, bank nih ya, Nah, bank itu dia harusnya beli laptop dulu. harusnya. Harusnya, bentar. Beli laptop dulu, akhirnya dia jadi laptopnya punya bank. Oh. Gitu kan. Jadi bank punya laptop nih. Mm-mm. Nah, kemudian si bank ini menjual laptopnya, menjual laptopnya ke si orang itu. Mahasiswa itu. Iya, tapi secara utang. Mm-mm. Jadi tidak langsung mahasiswa itu harus bayar cash. Hmm. Tidak harus bayar cash, tapi banknya bilang beginilah, ini laptop saya sebenarnya beli 10 juta. Mm-mm. Begitu ya. Tapi karena saya penjual laptop, saya ini ada margin dong. Pengen untung Ada lah. untung dong. Ya, kita semua yang pernah jualan pasti dari harga produksi atau harga beli dikasih margin dong. Iya, di-up lah. Di up, Nyari untung. nyari untung. Nah, tapi di up saya ngambil untung misalnya 3 juta lah, samain aja ya, sama aja 3 juta. Jadi kamu bayar ke saya 13 juta. Gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan murabahah. Murabahah. Jadi kalau
yang satu itu kita Ngasih duitnya. minjemin duit, ngasih duitnya. Nah, Kalau ini kita seolah-olah jadi penjual barang yang penjual dibutuhkan barangnya. itu. Oke. Nah, tapi ini masalahnya prakteknya belum seperti itu. Nah, Jadi ada akarnya itu, karena repot Pak. heeh. Bank harus beli Beli gitu laptop kan, dulu. beli laptop dulu. Belum kalau speknya nggak sesuai, gitu. itu kan jadi Akhirnya masalah tetap itu. ujung-ujungnya nasabah juga yang beli sebenarnya. Nasabah juga yang beli gitu. Ini disclaimer yang saya tahu seperti itu. Harusnya. Tapi silakan teman-teman kalau memang ternyata sudah ada perubahan praktek bisa di komen gitu ya. Tapi Ya. selama ini yang saya tahu, saya kan tidak selalu update soal itu, Betul. karena saya bukan orang bank, Pak. Saya orang luar juga ya. Tapi kalau ternyata prakteknya sudah berubah, silakan di komen ya gitu ya. Tapi yang saya tahu begitu. Nah, Tapi akhirnya, menarik kalau saya lihat oke, perbedaannya, Bi ya. hmm, Yang satu memang, misalkan ketika kita butuh barang, oke, katakanlah tadi laptop, iya. ngasih uangnya. Uangnya kan Iya, yang dikasih iya, kan. oke. Kemudian, ya karena saya pedagang, ya tentu saya ngambil untung. Oh betul. Tapi yang satu, ketika dia bilang saya butuh laptop, Dikasih laptopnya. idealnya itu kan yang dikasih kebutuhannya laptopnya. Iya, dia tinggal bayar. Dia tinggal sama bayar. untungnya. Untungnya sebetulnya sama, tapi kan yang membedakan prosesnya saya Betul, kira. prosesnya. Yang satu dikasih mentah, nih mentahannya. Iya. Yang satu kamu butuh apa, nih beli di saya, nggak apa-apa Betul, nyicil, betul. cuma harga jual di saya sekian. Betul. Distingsinya di sana ternyata. Distingsi. Itu distingsi yang paling ideal. Ideal. Tapi gitu. praktisnya kita serahkan ke yang lebih pengalaman. Iya, betul. Karena kan ada kawan kita mungkin di sini nasabah bank konvensional, Betul, ya ada betul, nasabah betul. bank syariah. Cuma yang harus digaris bawahi tadi, kalau saya menangkap dari Robi, satu prinsip. Betul. Prinsipnya tidak ingin ada riba. Iya, betul. Kalau secara praktik itu adalah akad. Yang satu akadnya ya udah kita kasih uang, yang satu akadnya mengusahakan memberi yang dibutuhkan. Betul. Contoh kasus tadi laptop ya. Betul. Nah ini mungkin yang prinsip dan yang vital saya kira itu yang harus dipahami. betul. Sehingga mungkin tidak menyebabkan kekeliruan lagi dan ada ucapan sama aja tuh ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional Betul, begitu ya. betul. Kan ini kalau bentuk mah beda. Nanti kita harus hanya praktisi. Kalau Robi ini kan bukan praktisi. Makanya hanya ngerti teori begitu. Nah, selanjutnya Bi. Saya masih penasaran dengan keuangan syariah katakanlah. Oke. Di negara kita kan yang saya pandang paling otoritatif tentang keuangan syariah itu dulu ketua MUI yang sekarang jadi wakil presiden sekali, gitu. Betul. Beliau saya kira kalau saya baca-baca ya kayaknya nggak ada yang lebih otoritatif daripada betul. Kiai Ma'ruf Iya, ya, iya sih. wakil presiden kita. Dan argumen-argumen beliau juga jelas begitu. Betul. Nah, menariknya nih, ketika seorang yang pakar otoritatif di bidang ekonomi syariah sekarang menempati posisi wakil presiden begitu, Oke. terjadi apa ya? Ada satu peristiwa penggabungan bank-bank syariah yang tadinya kan setiap praksis ada Mandiri Syariah, Iya. BNI Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah, sampai apa lagi ya BCA Syariah saya nggak tahu ada atau Itu tidak. ada tapi swasta. Oh swasta. Iya. Nah, berarti yang merger di BSI itu BUMN saja. BUMN. Betul. Muamalat masih merger nggak? Merger kan? Oh enggak, muamalat kan swasta. Oh muamalat swasta. Iya betul, enggak. Nah, kenapa lembaga atau katakanlah bank-bank syariah yang plat merah ini di merger ke BSI? Oke. Mungkin ya, dan info dari teman saya ASN di Kemenag, akhirnya honor bulanan mereka itu semua dialihkan ke rekening BSI begitu rame-rame. Nah, kira-kira apa sih kok tiba-tiba ya biarkan aja gitu, nggak apa-apa Mandiri Syariah apa syariah biar seru gitu, tiba-tiba dihimpun dalam satu wadah. Ini lagi-lagi tentu kita juga hanya bisa membaca dari apa yang berita-berita yang kemudian beredar ya, gitu ya. Tapi menurut saya sih dari berita yang beredar itu kita juga bisa melihat sebuah alasan yang logis bahwa memang pangsa pasar atau market share
dari bank syariah itu kan selama ini di bawah bank konvensional. Karena ya tidak bisa dibandingkan lah istilahnya, bank konvensional itu muncul misalnya dari negara ini merdeka sudah ada bank konvensional. Kalau bank syariah itu kan dari tahun 90-an sampai sekarang kan mungkin baru sekitar 30 tahunan. Belakangan lah. Belakangan. Nah, market share kita kan selama ini selalu di bawah 10%. Oh. Di bawah. Jadi dari 10 Dari umat Islam yang 80% itu hanya 10%. Nah, gitu. Dan saya itu kayaknya bukan dari 10% itu deh. Ya kita anggap seperti itu ya, karena umat Islam kan mayoritas ya. Walaupun nanti kan realnya warga negara kita kan multi agama dan lain-lain, tapi kita anggap representasikan umat Islam. Dari 10 umat Islam hanya satu yang jadi nasabah bank syariah gitu ya. Sederhananya begitu. Nah, kalau bank syariah ini mungkin dibiarkan sendiri-sendiri, itu kekuatannya kecil, terutama dari kekuatan permodalan. Permodalannya gitu. Nah, bagaimana kalau permodalan ini kemudian digabung gitu sehingga membuat lebih kuat. Nah, diharapkan ketika modalnya itu lebih kuat, maka dari segi kinerja, dari segi pelayanan itu juga bisa lebih kuat dan bisa masuk yang 10, bahkan targetnya bukan 10 besar bank Indonesia lagi, tapi 10 besar bank syariah di dunia gitu. Targetnya sih gitu, ambisius gitu. Ambisius. Jadi ya tapi itu kan bentuk, kalau bahasa agama itu ijtihad gitu ya. Itu ijtihad dan ya itu sudah diketok palu kan, sudah diketok palu. Di mana juga kan Menteri BUMN-nya pun Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah gitu, kemudian Menteri Keuangan Pak Erick Thohir itu ya, Erick Thohir, luar biasa. Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani juga ketua di Ikatan Ahli Ekonomi Islam ya. Jadi ekonomi syariah ini seksi sebenarnya. Seksi ya. Iya. Cuma belum tahu menjual aja kayaknya. Gitu. Pertanyaannya kan dua, kalau ini barang seksi, kemudian dilihat pertumbuhannya lajunya lambat, menurut saya pertanyaannya cuma dua. Satu begitu, apakah ini tidak selesai dalam paparan praksis? Seperti tadi keluhan teman-teman saya, ya dia itu cuma menang ini aja, cuma menang cepet aja kalau narik uang begitu. Atau kedua, memang tataran meyakinkan pangsa pasar saya kira. Yang terpikir oleh saya nggak ada dua. Menurut Robi lebih kemana nih? Kalau menurut saya mungkin begini ya, lebih bank syariah ini hari ini tantangannya ya sebenarnya kalau kita bicara soal tadi akad misalnya ya, itu akan selalu ada polemik gitu. Bahkan saya harus katakan begini, saya akan jujur mengatakan bahwa persoalan bunga bank riba itu kan polemik juga sebenarnya. Sampai sekarang walaupun mainstreamnya, otoritasnya memutuskan bunga bank riba otoritas Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, di situ ketuanya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi kan ada intelektual Fazlur Rahman atau Abdullah Said yang mengatakan kalau bunga bank itu bukan riba. Gitu ya. Ya dalam artian yang riba itu kalau memang ad-afa mudha'afa eksploitatif. Saya ingin mengatakan kalau itu terus dibahas itu tidak akan selesai. Ya, namanya perbedaan biasa. Tidak akan selesai. Tapi memang yang harus digarisbawahi bagi bank syariah ini adalah bagaimana kemudian meningkatkan pelayanannya, memaksimalkan pelayanan service excellence-nya, pelayanan kepada nasabah. Itu bagi saya yang akan membuat ekonomi syariah ini semakin tumbuh. Jadi selama ini yang citranya baik itu kan BCA. Betul. Dan uniknya itu, terasa. Mohon maaf, bukan karena apa-apanya loh, karena satpam. Satpamnya gitu. Satpam BCA itu ramah sekali. Saya soalnya pernah jadi nasabah BCA dan sampai sekarang. Bagaimana kemudian tantangannya adalah bank syariah itu membuat citra seperti itu, karena namanya kita konsumen, terkadang kita itu rasionalitasnya tidak terlalu memang ada ya sebagian segmentasi pasar yang memang sangat ketat ke keagamaan gitu ya. Wah benar-benar ini hati-hati gitu takut riba.
Tapi kan itu hanya sebagian dan itu kecil. Iya, dan Tapi ada pangsa pasar lain sebetulnya ada yang pangsa pasar lain mengutamakan yang lebih kenyamanan, kenyamanan, kecepatan. kecepatan, ke apa ya, kalau ada masalah sulit itu cepat Betul, ditangani, betul, merasa betul. uangnya aman ditaruh di bank Itu itu betul, misalkan betul, kan. betul. Aspek itu juga harus diperhatikan kan. Aspek itu juga harus diperhatikan gitu. Itu bagi saya strategi hari ini untuk kita membesarkan ekonomi syariah itu di hal-hal yang memang sifatnya substantif. Substantif ya. Substantif begitu. Karena sekali lagi tadi kalau kita berpolemik soal akad dan lain-lain Gak bakal selesai. nggak bakal selesai. Sampai sekarang teman-teman mohon maaf, saya Muhammadiyah, istri saya sholatnya ya beda aja gitu. Ya itu gak akan selesai. Qurannya sama, hadisnya sama, ya sholatnya beda gitu dalam tata cara sholatnya ya. Sesederhana itulah perdebatan umat Islam hari ini. Tapi poinnya saya sama. Betul. Sebetulnya harus ada, yang saya tangkap dari Robi, poinnya harus ada perubahan-perubahan substantif Betul. yang membuat pangsa pasar yang tadinya hanya 10% itu naik ya, seenggaknya 15% dulu lah. Betul. Jangan langsung ke 50% biar nggak kaget begitu ya. Betul. Nah terus Bi, ini menarik juga. Iya. Saya teringat ketika zaman kuliah dulu, ada seorang tokoh Betul. asal Afrika Betul. yang mendapat Nobel begitu, Mahmud Yunus kalau tidak salah namanya. Itu Muhammad Yunus, sorry. Itu asal Bangladesh. Bangladesh. Okay. Nah Muhammad Yunus ini ketahuan saya bukan ekonom. Cuma baca bukunya aja dulu. 2010 saya ingat saya Iya, betul lagi trending itu. Lagi trending, Nobel Perdamaian. Nobel Perdamaian. Nah, Muhammad Yunus itu konsepnya kan bank juga sebetulnya, bukan bank, keuangan juga. Iya. Tapi yang dia tekankan adalah bagaimana pengelolaan keuangan itu bisa menyejahterakan kaum-kaum yang betul. yang miskin. Kalau di terminologi Islam kan kaum-kaum mustadafin begitu. Betul. Sepintas dulu ketika saya masih muda lebih punya perasaan kayaknya ini konsep ekonomi syariah yang ideal deh dibanding yang saya rasakan ketika misalkan teman-teman lain bicara tentang praktik ekonomi syariah di negara kita begitu. Nah, Robi sebagai yang ketika S1 dan S2 bergelut dengan ekonomi syariah melihat perbedaan apa yang Indonesia gagas hari ini dengan yang Muhammad Yunus gagas yang saya tahu 2010 lalu itu apa itu distingsinya begitu. Oke. Ya mungkin ya memang mau tidak mau dalam ekonomi kita harus melihat mungkin ada dua sektor ya, sektor makro dan sektor mikro gitu. Nah, memang persoalannya yang lebih tersorot itu makro. Lebih tersorot makro dan juga memang mungkin kalau kita berbicara institusi bank, mau tidak mau, bank juga karena soal safety lebih memprioritaskan sektor makro ini. Dalam artian kan nggak mungkin nih, misalnya saya tiba-tiba punya ide usaha, saya pengen buat agensi jasa gitu ya. Kemudian saya datang ke bank, ini saya punya proposal usaha, pinjam duit dong. Bank itu kan nggak begitu. Dianalisa dulu kan? Analisa dulu, tapi kan walaupun sudah dianalisa, usahanya belum ada itu kecil kemungkinan akan dibiayai. Biasanya bank itu membiayai usaha yang sudah berjalan. Biasanya. Untuk scale up istilahnya. Ya. Memperbesar usaha yang memang ini udah laporan keuangannya bagus, kinerjanya bagus, aman nih, saya kasih uang gitu kan. Biar usahanya naik kelas lah. Iya, naik kelas gitu. Itu memang bank seperti itu. Nah, sehingga tidak dimungkiri bahwa untuk sektor-sektor yang microfinance tadi, justru lembaga yang berperan itu lebih kepada misalnya koperasi. Iya, ini kan yang jadi konsentrasinya Muhammad Yunus tadi ya. Iya, Muhammad Yunus. Nah, bank ini mungkin saya tidak mengatakan tidak ada kontribusi untuk mikro, saya tidak mengatakan gitu. Tapi mungkin tidak sebanyak untuk yang skala-skalanya besar. Gitu. Atau mungkin ada bank yang buat skala mikro itu BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Iya, BPRS. Sekarang kan udah banyak BPRS. Iya, BPRS ada di Bogor itu, di Lewiliang itu. Itu punya orang Muhammadiyah juga. Nah, dan kebetulan memang saya skripsinya soal itu juga. Soal apa?
soal microfinance itu. Oh, microfinance Jadi tadi. kalau Muhammad Yunus itu kan nama banknya Bank Grameen Bank. Oh, Grameen Bank. Di Indonesia juga sudah ditiru itu. Sudah ditiru. Sudah banyak ditiru, tapi memang lagi-lagi soalnya kurang disorot. Kurang disorot. Jadi saya dulu kuliah di Bogor. Nah, skripsi saya itu meneliti koperasi ya, namanya Baitul Ikhtiar. Koperasi Baitul Ikhtiar itu dia punya binaan-binaan itu di pelosok-pelosok itu. Masyarakat binaan. Masyarakat binaan di Bogor itu daerah itu tuh apa? Ciomas, Ciapus yang Oh, itu jauh-jauh gitu. Iya. Nah, itu jadi kesamaan dengan Grameen Bank itu yang jadi objeknya itu ibu-ibu. Kesamaannya. Kesamaannya sama-sama perempuan karena dianggap perempuan kalau dikasih uang itu kan lebih amanah. Daripada laki-laki. Kan nggak mungkin dibeliin rokok lah gitu ya. Nah, tapi tidak hanya itu, ibu-ibu ini kelompok-kelompokkan. Oh. Dibuat kelompok-kelompok. Nah, jadi nanti istilahnya tanggung renteng apa itu ya? Tanggung renteng itu jadi misalnya kalau di satu kelompok ini ada ibu yang misalnya tidak bisa bayar, Dibayar kelompok yang lain. ditanggung oleh anggota-anggota lainnya. Misalnya Subsidi lah, disubsidi. Disubsidi. Jadi ada keterikatan. Ada keterikatan satu sama lain. Jadi ketika satu misalnya kurang kinerjanya kurang bagus atau tidak benar dalam menggunakan uangnya, yang lain akan mengingatkan itu. Oh, praktiknya sudah ada di Indonesia ya? Sudah ada. Mungkin Sudah karena banyak malah mungkin. saya yang kurang baca atau kurang gaul dalam dunia ini berarti. Itu karena itu kan jalan sunyi. Ke bawah itu betul. Saya ini dulu kan mahasiswa mungkin masih idealis-idealis gitu ya. Jadi saya ingin meneliti yang begitu gitu. Orang meneliti bank, orang meneliti apa. Kalau saya meneliti turun ke masyarakat saya itu. Turun ke masyarakat terus melihat langsung ya. Tapi memang ya sama aja sih kayak kita. Jadi jangan dibayangkan ketika orang minjem ke bank itu untuk produktif, tidak. Karena nggak semua orang bisa usaha juga kan. Nggak semua orang bisa dagang. Ada yang buat... Saya gagal berkali-kali saya. Iya benar. Ada yang buat renov rumah. Iya. Nggak apa-apa kan. Ada buat biaya sekolah anak. Saya pinjam ke bank itu buat rumah. Nah itu. Beli kendaraan gitu. Iya. Ya itu Kalau betul. kendaraan leasing. Leasing. Karena dulu pernah pinjam buat usaha tuh pas COVID. Gagal, pusing gitu. Ya biasalah. Benar. Memang tidak semua orang itu punya passion usaha mungkin ya. Betul. Tapi memang lembaga-lembaga tadi yang ke bawah itu, keberhasilan mereka adalah orang yang tidak bisa mengakses bank, itu kan jadi sasaran itu rentenir. Nah. Kalau dekat rumah saya disebutnya Bank Emok lah gitu. Ini yang perlu di-highlight nih, benar-benar. Nah, akhirnya bisa terselamatkan dari rentenir. Dari rentenir itu. Iya, karena ini sistemnya kan lebih safe. Lebih tidak sampai ada berbunga gitu. Nah, iya itu. Ini sekarang tahun 2020 nih. Ya, bank konvensional udah banyak sampai ke desa-desa. Betul. Bank syariah juga udah ke desa-desa gitu ya. Tapi di kampung saya ini masih terjadi tuh kasus-kasus rentenir tadi. Oh iya. Belum lama itu ya saya kan jadi aparat desa, aparat warga juga di kampung saya itu kan. Iya. Nah, sampai kita bantu menyelesaikan. Padahal kasusnya sederhana seperti yang Robi bilang kasus di viral di Garut tadi. Betul. Cuma pinjem uang 600.000 karena terdesak untuk bayar anak sekolah biar bisa ujian. Betul. Kalau nggak salah dia itu dikasih jangka waktu sebulan, bayar harus 800.000 begitu. Betul. Ada selisih 200 kan. Karena nggak selesai dari kesepakatan awal, naik. Aduh. Itu. Itu yang repot. Betul. Kita selaku aparat desa ketika itu bayar aja yang pokoknya gitu, 600.000. Betul. Biar dia nggak ribut, udah kita lebihin 2 kalinya dan tutup kasus. Dan kita jangan, pokoknya warga sesulit apapun jangan masuk jangan rentenir gak boleh masuk ke lingkungan kita begitu. Betul. Ya tapi menarik kalau konsep tadi bisa ditiru di tempat saya sih, biar menyelamatkan para warga ya. Iya betul. Nah ini kayaknya realnya butuh lebih dari 10 SKS karena harus baca skripsi dulu nih. Iya. Terus ini menarik lagi Bi, saya masih ada masih ada beberapa yang pertanyaannya di kepala saya terkait keuangan syariah ini. Pangsa pasar keuangan syariah kan secara umum yang saya ketahui Bi ya, ini mungkin sangat keliru.
Satu, orang yang sangat hati-hati seperti Robi tadi sebutkan. Iya. Kedua, orang yang terpaksa karena dia ASN di Kementerian Oh, Agama, iya. ya mau nggak mau Iya, kan iya. tabungannya harus itu. Iya. Ketiga, orang yang meskipun saya dapat beberapa pernyataan, ya meskipun kurang sreg, tapi ketika ngambil uang lebih cepat, gak harus ngantri dan lain-lain. Oke. Dalam jumlah besar iya. tentunya ya. Ya kalau 1 juta 2 juta kan kita kali ke ATM gitu. Nah, setidaknya yang saya temukan ada 3 pangsa pasar tadi. Oke. Nah, cuma kan di satu sisi sekarang ini geliat keislaman terutama di kota urban sedang meningkat nih. Oh Bi. iya. Ya munculnya banyak pengajian, Oke. terus orang ingin mempelajari Islam secara lebih jauh, Betul. begitu. Dan lain-lain ya. Ini kan harusnya fenomena ini kan yang harusnya ditangkap oleh Oh betul. perbankan, oleh pelaku keuangan syariah katakanlah. Tapi di satu sisi ada juga sekarang kelompok yang semangat ingin kembali menggunakan dinar dan dirham. Oke. Nah, ini kan nampak kontradiktif akhirnya. Ada kelompok masyarakat khususnya di urban yang giroh keislamannya meningkat. Di sebelah sini pilih opsi A, katakanlah ada keuangan syariah dengan berbagai fatwa yang bisa menjamin ketentraman mereka. Tapi di satu sisi ada juga yang menawarkan lebih baik dinar dan dirham. Iya. Karena ini tidak akan kena inflasi dan lain-lain. Iya. Nah, Robi melihat fenomena itu gimana tuh? Ya makanya saya suka bilang begitu ya, bercanda aja. Keuangan syariah atau ekonomi syariah hari ini itu diserang kanan kiri saya bilang. Itu. Jadi dalam tanda kutip ya, saya tidak bermaksud sentimen, tapi ini identifikasi saja. Yang pertama dari kelompok yang mungkin liberal itu diserang. Sebentar, namanya juga pendapat orang. Kita harus menghargai, setuju atau tidak ya teman-teman. Teman-teman kalau nggak setuju tinggal komen aja. Nanti. Lanjut, Bi. Oke, yang pertama dari kelompok liberal gitu ya, diserang. Dalam artian tadi sama aja atau kemudian hanya ganti bahasa dan lain-lain gitu. Tapi dari kelompok yang saya sebut ultra konservatif lah ya. Yang terlalu jadi ultra gitu ya. Untung bukan susu ultra ya. Iya. Diserang juga katanya. Malah saya kemarin tuh lihat juga di medsos ya, ada meme ya. Meme tulisan katanya. Meme itu kalau di masyarakat kita. Ada meme katanya kalau ke bank syariah itu dosanya double katanya. Kalau ke bank konvensional dosa sekali katanya. Kalau bank syariah dosanya 2 kali gitu karena membungkus sesuatu yang dengan agama. Ya gitu. Waduh. Gitu. Atau ya di satu sisi juga memang ada kelompok muslim yang puritan, yang memang kuat itu. Mereka bukan muslim yang tidak taat, justru taat. Terlalu taat gitu. Katanya, belum bank syariah ini belum kafah gitu. Mungkin bahasa mereka gitu ya, belum kafah. Masih ya gimana mau kafah, bank syariah itu masih di bawah Bank Indonesia. Nah, otoritasnya. Ya otoritasnya ya mau gimana, tetap masih di bawah bank konvensional kan, gimana mau kafah gitu. Nggak usah ke bank syariah. Atau tadi ada juga yang memang kemudian mengajak kita kembali ke dinar dan dirham. Katanya dinar, dirham. Argumen mereka sebenarnya menarik ya. Tidak langsung argumen agama, tapi mereka berusaha juga mengimbangi argumen ekonomi. Katanya dinar dan dirham itu tahan inflasi. Iya, itu yang paling argumen sering kita dengar. Iya. Ya tapi kan sebenarnya begini, dinar dan dirham itu memang kalau itu adalah mata uang yang disebutkan dalam Quran. Iya betul ada. Ya ada. Adalah kalau kita baca Quran itu ya, emas dan perak itu ya. Tapi kan dinar dan dirham juga kan, dinar itu dari Romawi asalnya. Kemudian dirham itu juga dari Persia gitu kan. Nah sehingga kemudian diadopsi oleh umat Islam. Kalau dulu di Romawi mungkin koinnya gambar Romawi, kalau gambar kaisar Romawi, kalau di dirham gambar Persia. Ketika diadopsi Islam gambarnya jadi tulisan Nabi Muhammad gitu kan, atau jadi apa gitu ya. Tapi itu kan sesuatu yang sifatnya tidak sakral. Nah, Ya sifatnya tidak sakral. Kemudian kalau kemudian juga diganti dengan uang kertas, ya
Kan selama kemudian uang kertasnya itu disepakati oleh semua, kemudian juga ya namanya inflasi itu kan memang harus ada. Menurut saya emas juga kena inflasi loh. Iya, kalau dibandingkan dengan uang kertas kena inflasi. Kena emas juga. Misal ya, Oh iya, iya, betul, misal betul, nih, betul. pengalaman jual beli emas Iya, teman-teman. jauh Karena emas. sering kere saya nih. Harga emas hari ini misalkan, Betul, ketika saya beli, misalkan ya, yang 24 gram katakanlah 900.000. betul. Seminggu kemudian, saya beli yang 24 gram juga, harga 1 gramnya 1 juta. Itu kan inflasi juga sebetulnya. Iya, iya. Iya kan? Iya, betul, 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 betul. Nah, makanya saya agak bingung ketika ada ya teman-teman muslim kita kan brotherhood ya, sesama muslim begitu. Yang kekeh. Tapi mungkin ini ya yang harus sama-sama kita sadari kan ini urusan muamalah, Betul, 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 bukan betul. urusan apa ya? Akidah, Bukan urusan ibadah. akidah begitu. Betul. Ya muamalah ini kan biasa lah beda pendapat. Iya, iya, Harusnya iya. kan tidak saling menegasikan Betul, gitu betul, kan. betul. Tapi ya kecenderungan menegasikan tadi yang saya kira agak bahaya tuh sebetulnya. Iya, iya saya sih jadi begini, kalau saya begini ya. Ketika ada orang yang wah saya pengen transaksi nih pakai dinar dirham, it's okay kalau bagi saya. Oke? It's okay aja walaupun 1 dinar itu kan jutaan, Pak. Iya. Jadi kalau kita sekarang tuh kalau mau transaksi pakai dinar dirham mungkin beli mobil tuh bisa tuh berapa berapa dinar gitu ya. Dirham juga ratusan ribu kan kalau nggak salah gitu kan. Cuman persoalannya mereka juga kemudian mengambil kesimpulan bahwa uang kertas itu katanya riba gitu. Nah ini kan bahaya, Pak. Maksudnya, waduh, berarti riba semua kita ini kan. Masih mending lah kalau orang nyebut bunga bank riba. Iya, kita bisa milih ada yang tidak pakai bunga, ada yang pakai bunga. Tapi ketika menyebut uang kertas riba ya bagaimana kita bisa terlepas dari riba itu gitu. Itu nggak realistis bagi saya. Uang kertas riba mungkin karena dibikin dari kertas mungkin. Ya, dari Dinar kertas. enggak riba karena dibikin dari emas. Ya, Pertanyaannya yang bikin itu siapa? Jangan-jangan alatnya dari Cina. itu Dari lebih parah, Tiongkok, lebih sorry, parah bukan lagi. Cina, dari Tiongkok. Saya dapat cerita Iya, ya. iya, Saya iya. dapat cerita semalam kebetulan ikut pengajian yang diadakan oleh Satu Pena. Oke, oh ya, satu pena. Prof Ali semalam yang Oh, oke, yang oke, ini. oke. Prof Ali ya semalam agak bercanda bilang orang Amerika beli iPhone Iya, di iya. Amerika tetap komponennya itu ada made in China begitu. Oh, luar biasa. Nah, jangan-jangan itu dinar dirham ya enggak sih, enggak ke sana. Itu nggak aneh, itu nggak aneh. Enggak aneh kan? Nggak aneh, wong kalau kita belanja pas pergi haji, belanja oleh-oleh juga banyak impor dari Cina juga. Nah, itu maksud saya maka Sejadah, busana muslim juga dari Cina. poin saya dari statement Robi tadi ya kalau kertas dipermasalahkan harusnya bukan kertasnya doang dong. Betul. Semuanya harus dipermasalahkan juga. Nah, terus sekarang ya yang ya sekarang berkembang saya kira hampir semua produk mau keuangan konvensional, Oke. mau keuangan syariah, ketika kita zaman sudah serba digital, teknologi kata orang-orang 4.0 begitu. Hidup semua kan seolah ada dalam genggaman nih, Bi. Betul, betul. Ya kalau saya tidak keliru ya. Ya Oh hidup iya, betul, ada betul. dalam genggaman. Betul, betul, betul. Dulu saya ketika belajar nabung di kantor pos ketika SD itu, Betul, karena di betul. kampung saya nggak ada bank teman-teman. Jadi dulu itu kantor pos itu bisa buat nabung. Oh, Nggak tahu betul, saya sekarang lupa. Terus pindah ke bank begitu. Transaksi itu kan harus langsung kita datang atau enggak ke Wesel. Saya masih ngalamin Wesel ya, dalam Wesel, negeri. saya udah nggak ngalamin. Nggak ngalamin kan? Saya di pondok itu teman saya ngelihat teman dari Padang ngambil uang itu Wesel. Wesel. Rio Susanto begitu Ya, dipanggil. di pondok Nah, gitu. Di pondok itu. Nah sekarang kan ya transaksi itu tinggal ini gitu loh. Tinggal di HP, Iya, betul. banking atau SMS banking Betul, betul. dan lain-lain. Nah, Robin melihat geliat seperti ini untuk pertumbuhan ekonomi Islam gimana ya? Oh ya, ini jelas sebuah peluang yang harus ditangkap untuk pertumbuhan ekonomi Islam ya. Walaupun memang selama ini terkesan itu syariah itu hanya sekedar ikut yang memang sudah ada gitu. Jadi kesannya bank udah ada duluan, ada bank Ikut. syariah gitu.
kita nyebut itu kan fintech ya. Ah. Nah, fintech juga sama. Fintech udah ada duluan, baru ikut gitu. Nah, tapi it's okay gitu ya. Tapi yang paling penting yang harus kita tidak boleh kalah dalam bersaing itu lagi-lagi soal dari segi kualitasnya itu. Quality. Ya, quality. Misalnya ada fintech syariah itu kan hari ini misalnya yang kalau tadi bentuk rentenir yang di kampung-kampung, tapi sekarang ada juga yang agak ngeri itu misalnya pinjol. Wah, itu rentenir gila itu sama gila juga banget sama itu. kayak rentenir kampung. Gila banget itu kan. Gitu. Dan itu sering 2 kali di tempat saya itu nyasar. Awalnya itu kan iseng lewat Iya, WhatsApp. betul. Orang betul. coba cuma 2 juta, cuma 3 juta. Ternyata jadi Betul. panjang itu benar itu. Sama. Nah, itu juga misalnya bagaimana, nah ini menarik tantangan, bagaimana ekonomi syariah memecahkan persoalan ini. Ya. Tren pinjol ini apa dengan edukasi begitu, atau mungkin kalau kita sebut nama pinjol itu kan citranya udah jelek ya, tapi kita buat fintech syariah yang lebih yang memang benar-benar ramah terhadap si peminjam dan juga mungkin peminjamnya mungkin diseleksi dulu ya, tidak harus benar-benar yang yakin bisa membayar, jangan sampai itu bagi saya tantangan dan ya saya yakin sih bisa begitu ya. Bisa ya? Bisa gitu. Nah, saya jadi lupa tadi itu. Karena ketika kecil saya itu nabung di di pos ya. Iya. Pos ini kan katakanlah lembaga keuangan yang bagi orang-orang kaki gunung seperti saya yang pertama dikenal begitu. Betul, sampai pelosok. Saya ingat ketika dulu itu pos itu sekolah saya itu mendidik supaya anak-anaknya nabung ke pos begitu dulu itu ya. Saya udah nggak kejaman. Oh, nggak kejaman. Ya nabung ke pos ngalamin. seminggu sekali biasanya kita ngumpulin uang. Saya ingat uang jajan saya dulu cuma 500 Ya, gitu 500. ya. Ya seminggu paling nabung itu 1.000 begitu. Benar. Tapi teman-teman 1.000 zaman dulu itu bukan 1.000 sekarang. Iya, 10.000 sekarang. 1.000 sekarang gorengan satu pun nggak dapet. Nggak dapet. Udah 5.004 itu di kampung saya. Nah tapi ya sekarang ya banyak seperti lembaga seperti PT Pos itu berubah ya. Kalau saya lihat misalkan contohnya PT Pos itu udah punya e-walletnya kalau nggak salah, Bi. Oh, saya belum tahu tuh. Ada ya? Ada. Oh, Coba nanti lihat aja namanya Postpay begitu ya. Oke. Ini gara-gara ngomongin keuangan jadi inget PT Pos saya. Taunya kirim surat aja. Udah nggak zaman. Iya. PT Pos sudah melampaui itu. Oke. Dia Bagus sekarang itu. menjual materai, Oke. bisa pengisian listrik, Oh ya. bayar oke. air, transaksi berbagai jenis lah udah. Jadi ya mungkin seperti bank, seperti ekonomi syariah tadi ya. Betul. Lembaga-lembaga di kita yang dikelola BUMN seperti PT Pos pun sebetulnya sedang berevolusi begitu. Oh iya harus. Ya ini menarik lah, selain PT Pos tentu ada yang lain. Cuma ya gara-gara tadi nggak sengaja kita nyinggung Pos jadi ingat PT Pos. Iya. Nanti coba dilihat namanya Postpay deh, Bi. Oke, nanti saya download lah. Nah, siap. Terakhir mungkin, Bi. Nah, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Betul-betul terakhir. Tantangan yang ada untuk ekonomi syariah sekarang ini apa? Oke. Dan kira-kira pandangan Robi, proyeksi ekonomi syariah ke depan akan seperti apa? Oke. Supaya mereka lebih tumbuh begitu. Oke. Tantangan hari ini ekonomi syariah itu tentu saja dalam pelayanan dari segi kualitas dan kuantitas gitu ya. Dari segi kualitas misalnya kualitas yang offline gitu ya, dari segi kemudahan transaksi produk-produk. Kemudian juga dari segi kualitas yang tadi offline kemudian sekarang online misalnya fitur m-banking misalnya. Dan sekarang juga menarik juga nih, sudah mulai bermunculan bank-bank digital syariah. Contoh? Sebut merek ya? Jangan deh. Ya pokoknya ada lah gitu ya. Ada lah gitu. Jadi kan gini, sekarang ini kan kalau dulu itu mau buka rekening harus ke bank. Iya benar dulu itu. Sekarang ini tinggal pencet HP, buka rekening. Udah punya rekening. Nah, dan sekarang ada bank syariah juga sudah mengikuti itu. Itu harus buka HP, punya rekening. Punya rekening. Bank syariah udah seperti itu udah ya. Udah seperti itu juga. Luar biasa. Gitu. Nah, itu dari segi kualitas ya, offline dan online. Kemudian juga dari segi kuantitasnya ya. Misalnya kan
kita tahulah ada satu bank yang memang dikenal sampai ke kelurahan, kecamatan tuh ATM-nya ada gitu. Oh iya, iya. Ah, itu kan menjadi nilai tambah atau menjadi nilai jual dari bank itu juga. Betul, gitu. betul. Nah, Itu sampai ke pelosok gunung pun ada itu. iya sampai ke pelosok gunung ada gitu. Dan Nah, nasabahnya itu nabungnya pecahan 2.000 bisa kan? betul, betul, betul. Ya memang sebenarnya sekarang tidak jadi kendala karena ada ATM bersama. Betul, Cuma kan kadang orang males kena Kena cas cas gitu. 6.500 casnya itu. 6.500. Lebih bagus. Dan kemudian kan ATM itu juga jadi branding juga sebenarnya Betul. kan. Jadi secara tidak langsung iklan juga bagi masyarakat. Nah nanti ke depan juga mudah-mudahan bisa semakin kuantitas pelayanan juga ditingkatkan gitu. Dan apa namanya, kemudian proyeksinya ya saya yakinlah dengan asalkan kemudian bank keuangan syariah atau sektor ekonomi syariah ini bisa melihat peluang kemudian memanfaatkan dengan baik, pangsa pasar itu pasti akan terus meningkat. Pangsa pasar itu terus meningkat dan jangan salah juga bukan hanya di Muslim malah. Sebenarnya non Muslim juga ada yang menggunakan bank syariah gitu. Dan non Muslim ini kalau di luar negeri jelas. Justru sekarang ini kita kalau mau belajar ekonomi syariah itu yang bagus itu malah di Inggris. Di Inggris ya? Gitu. Tapi kan memang kenapa bisa di Inggris? Karena Inggris itu mengincar uang Timur Tengah. Gitu. Kan yang beli-beli klub-klub itu Ke bola, iya itu. Ayo, uang minyak semua minyak itu. semua gitu. Tapi ya itulah dalam artian non Muslim saja Inggris Sudah punya kesadaran awal bisa ya. menghargai, bisa mengapresiasi itu gitu. Nah, di dalam negeri juga sama, ada juga ya tentu tadi yang sudah disebutkan Kang Pipit ya motif-motifnya banyak gitu ya. Tapi itu bukan hanya Muslim, ada juga non Muslim juga gitu. Nah itu saya pikir itu ya proyeksinya ke depan saya yakin akan terus meningkat, akan terus meningkat. Tapi tentu ada prasyaratnya itu tadi bisa meningkatkan terus kualitas, kuantitas dan bisa memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Bi obrolannya ya. sama-sama. Teman-teman, wah nggak kerasa ini ngobrol Iya, keuangan syariah lama ini sekali. masih tahap 1 ini lama Iya. sekali. Padahal masih ada banyak pertanyaan, cuma kayaknya kita harus tunda untuk lain waktu. Saya belum bahas kripto, Ah iya. Waduh. itu bakal lebih rame. Itu Belum bahas saham yang biasa dimainkan itu ada oleh lagi. Satria. Oh itu. Sengaja ini, nanti kita biar ada berjumpa lagi. Betul. Demikian perbincangan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.